Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustin Wulandari dengan NIM 200301018. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriawati dengan NIM 200301053. Perkenalkan, nama saya Firly Melinda Putri dengan NIM 200301032. Apa yang dimaksud CSR? Corporate Social Responsibility atau yang disebut dengan CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika dengan memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat, dan lingkungan. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tata laksana perusahaan atau yang disebut dengan corporate governance, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi-kondisi tempat kerja, dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan masyarakat, investasi sosial perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai 3 tanggung jawab yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama tanggung jawab ekonomis, mencari profit, yang kedua yaitu tanggung jawab hukum, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Menciptakan tanggung jawab sosial dapat dimulai dari lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama yaitu membina hubungan kerja yang baik di berbagai tingkatan kedudukan yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu memperhatikan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga yaitu menciptakan budaya keterbukaan atau yang disebut dengan transparansi. Yang keempat yaitu menaati kode etik dan peraturan yang berlaku. Yang kelima yaitu menciptakan suasana kerja yang baik. Menurut WIS 1994, tanggung jawab sosial perusahaan dapat berupa yang pertama yaitu pemeliharaan sumber daya masyarakat. Yang kedua yaitu perusahaan harus bekerja sebagai sistem yang terbuka dengan penerimaan masukan secara terbuka dari masyarakat dan memaparkan operasinya kepada publik. Yang ketiga yaitu perusahaan harus mengalkulasikan biaya sosial maupun manfaat dari suatu aktivitas, produk, atau jasa. 4. Yaitu memperhitungkan biaya sosial dari setiap aktivitas, produk, dan jasa ke dalam harga. Yang kelima, yaitu perusahaan melibatkan diri dalam aktivitas sosial sesuai dengan kompetensinya di mana terdapat kebutuhan sosial yang penting. Hal yang biasanya terkait dengan tanggung jawab sebuah perusahaan yaitu yang pertama, Board of Director yang mempunyai komitmen dan mendorong kegiatan Corporate Social and Responsibility atau yang disebut dengan CSR. Yang kedua, yaitu undang-undang setempat dan peraturan perpajakan. Dan juga pendapat dari stakeholder harus dipertimbangkan. Yang ketiga, yaitu kegiatan ekonomi sosial dan kinerja lingkungan serta akibatnya dan dilaporkan ke publik. Lingkungan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, keuntungan ekonomis karena akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk perusahaan. Yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan bisnis maupun kehidupan sosial pada umumnya. Yang keempat, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.
Perkembangan konsep CSR. Dari sudut skor Partil Carroll, IT.AL 1996, yang pertama, perusahaan ingin berperan sebagai anggota masyarakat yang baik. Yang kedua, melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup dan lingkungan usaha. Yang ketiga, memberikan manfaat bagi karyawan. Yang keempat, menjaga citra baik di mata stakeholder-nya. Yang kelima, menunjang konsep pluralisme. Yang keenam, meningkatkan komitmen pengelola perusahaan terhadap berbagai hal. Bentuk implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR. 1. Konsumen dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas mengenai pemakaiannya. Kedua, karyawan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan terhadap membedakan ras, suku, dan agama. Yang ketiga, komunitas dan lingkungan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar, perusahaan maupun di daerah lain yang dibutuhkan. Yang keempat, kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atau fasilitas dan lingkungan kantor sesuai petunjuk dan instansi terkait. Berikut beberapa hasil penelitian yang terkait dengan CSR. Yang pertama, Limper, 1961, The Social Responsibility of the Auditor, Working Paper, University of Amsterdam. Penelitian ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab auditor, tidak hanya terhadap klien, tetapi juga terhadap masyarakat umum. Yang kedua, Imam Sarwoko, 1966, Perubahan Peran dan Tanggung Jawab Akuntan Publik, Kongres Luar Biasa IAI. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab akuntan publik kian meningkat karena masyarakat pengguna jasa akuntan publik dapat menuntut jika merasa dirugikan. Yang ketiga, Good and Gibson, 1991, Business Ethics and Stakeholder Analysis, Business Ethics Quarterly Journal. Penelitian ini sangat menekankan pentingnya etika bisnis dan kepentingan para stakeholder. 4. Craig, 2002, Business Ethics and Stakeholder Theory, Business Ethics Quarterly Journal. Penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis pada dasarnya mengatur hubungan entitas bisnis dengan stakeholder-nya. Hal tersebut sesuai dengan stakeholder theory. 5. Carey, 2002, The Rise of the Accounting Profession to Responsibility and Authority, Certified Public Accountant Journal. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab akuntan, khususnya akuntan publik, meningkat. Profesi ini diharapkan dapat meningkatkan otoritasnya untuk mengatur praktik para anggotanya. 6. Gray, 2002, Environmental Accounting, Managerialism and Sustainability is the planet safe in the hands of business and accounting. Penelitian ini menunjukkan kritik terhadap bisnis dan akuntansi yang dikhawatirkan dapat merusak masyarakat dengan pelaku profit motif dan tidak memperhatikan tanggung jawab sosial. Contoh kasus yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Dikutip dari Jakarta, CNN Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menemukan dugaan penyalahgunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PKBL Garuda Indonesia. PKBL sering juga disebut dengan upaya perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility atau CSR. Dugaan tersebut didapat dari buku transfer. Transfer terjadi dari PT Garuda Indonesia, Persero Tbk, kepada Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia, IKG, sebesar 50 juta rupiah. Dana itu diatasnamakan sebagai bentuk program kemitraan dan bina lingkungan PKBL Garuda Indonesia. Dana itu dikirimkan dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI
ke rekening PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI pada 17 September 2019. Dalam bukti transaksi, tertulis tujuan pengiriman dana untuk pemilihan umum 2019 IKG. Staf khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulinga, mengatakan pihaknya sedang mengecek bukti transfer itu kepada manajemen Garuda Indonesia. Masalahnya, dana PKBL atau CSR seharusnya digunakan untuk kegiatan eksternal, bukan internal, seperti pemilihan umum 2019 lagi. Dana CSR itu kan ditempatkan untuk kegiatan di luar, bukan digunakan untuk internal. Makanya kami lihat kenapa bisa digunakan di internal, ucap Arya pada hari Senin tanggal 16 Maret 12. Sejauh ini, sambung Arya, pihak Garuda Indonesia berjanji akan meneliti secepatnya dan melaporkannya ke Kemitraan BUMN. Menurutnya, maskapai itu belum memberikan pernyataan banyak terkait pengiriman dana kepada IKG. Belum ada sanggahan dari Garuda Indonesia, tapi akan kami kejar secepatnya, ujar dia. Kementerian BUMN juga memerintahkan Komisaris Garuda Indonesia untuk mengaudit penggunaan dana PKBL atau CSR yang selama ini digunakan perusahaan. Jika terbukti ada penyalahgunaan dana, maka ada sanksi administratif yang siap diberikan kepada Garuda Indonesia. Ini bukan ranah hukum, tapi mungkin hanya ke administrasi karena bukan penggelapan, lebih ke pertanggungjawaban diberikan kepada orang yang tidak tepat, katanya. Dengan kejadian ini, Arya menyatakan pemerintah akan mengecek seluruh penggunaan dana CSR atau PKBL, perusahaan plat merah. Kementerian BUMN akan menata ulang sistem tersebut agar lebih transparan. Kami buat sistem lebih transparan sehingga tahu dana CSR dan PKBL diberikan ke orang yang tepat, pungkas Arya. CNN Indonesia berusaha untuk meminta tanggapan kepada pihak Garuda Indonesia melalui Corporate Secretary M. Ihsan Rosan dan Ketua IKG Ahmad Haruman. Namun, sampai dengan berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum menjawabnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.